Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waddahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita panjang umur. Ramadan adalah madrasahnya orang-orang yang beriman. Ramadan adalah pelatihannya orang-orang yang beriman, yang di dalamnya ada kurikulum pembelajaran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini yang lebih baik setelah Ramadan ini, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan adalah pembelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman. Salah satu pembelajaran adalah bahwa di Ramadan kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Puasa adalah ibadah abstrak, ibadah yang hanya Allah dan kita saja yang tahu. Kalau kita sholat, orang tahu. Kita ibadah haji, orang tahu. Si Polan itu hajinya mabrur, kok tahu? Buktinya dia habis Ramadan rajin sholatnya. Haji si Polan itu haji tomat, kok tahu? Dia waktu melaksanakan ibadah haji tobat, waktu pulang ke Indonesia kumat. Orang bersedekah, orang tahu berapa sedekahnya. Orang impak, orang tahu berapa impaknya. Tetapi puasa hanya Allah dan kitalah yang tahu. Dengan ibadah puasa, maka akan melatih diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam kita beramal. Allahumma lakasumtu, kita berpuasa. Ya Allah, karena Engkau aku berpuasa. Jadi ada orang yang menilai, tidak jadi pikiran. Ada mertua lewat, tidak ada urusan. Kalau sudah kita Allahumma lakasumtu, karena Allah kita berpuasa, maka itulah niat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang nantinya siap untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya manusia. Apabila kita banding-bandingkan, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala lengkapi dengan akal, tapi Allah tidak lengkapi dengan nafsu. Karena memang malaikat itu diciptakan pada instingnya adalah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Wajar kalau malaikat tidak pernah bersalah. Dan kita tidak pernah dengar dari Rasulullah bahwa malaikat pernah korupsi, ayat. Dan kita juga tidak pernah dengar ada pengumuman dari Bilal bahwa hari ini gagal penguburan si Polan, karena si Polan tidak jadi meninggal dunia,
karena malaikat Israel salah mencabut nyawanya. Yang kemudian binatang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelengkapan nafsu dan otak, tapi tidak diberikan kelengkapan akal pikiran. Kalau binatang itu salah, wajar karena tidak ada akal pikirannya. Kalau binatang itu tidak mau mendengarkan kebenaran, itu wajar karena binatang itu adalah tidak punya akal. Jadi kalau ada kuda jalan-jalan di kota tidak pakai celana, itu wajar. Jadi kalau ada kambing di mana dia memakan apa yang dimakan, tidak tahu itu tanaman siapa, itu wajar. Karena itu binatang tidak punya akal. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal dan nafsu. Kadang akal menang, kadang nafsu juga menang. Kadang akal kalau menang, maka akan lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau nafsunya menang, maka kita akan bisa lebih rendah dari binatang. Itulah manusia setiap saat berjuang antara nafsu dan akal. Di bulan puasa inilah maka tempatnya untuk melatih diri dengan mengekang hawa nafsu kita, untuk mempergunakan akal pikiran kita, keimanan kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka Ramadan telah melatih diri kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas untuk melaksanakan ibadah di dalam sehari penuh kita lapar dan dahaga. Tetapi ketika kita sedang sendirian di dalam rumah, tidak ada pun yang tahu. Kita merasa bahwa Allah Maha Tahu, dan kita tidak mau memakan makanan yang ada di dalam rumah. Itulah keikhlasan kita. Maka ikhlas lawannya itu adalah riya. Maka dengan bulan Ramadan di bulan lainnya akan terhindar dari sifat-sifat riya, di mana karena kita senang dipuji oleh orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Ramadan melatih diri kita untuk bersabar. Kurikulum yang kedua Ramadan adalah bersabar. Sabar adalah kunci kesempurnaan di dalam ibadah puasa. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat Ibnu Majah nomor 1690, Rabbi so'im hazzuhu siyamihi ilal zu'wal atos. Berapa banyak orang yang beribadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Berarti puasa itu bukan saja menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa adalah menahan diri dari segala apa-apa yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar di dalam melaksanakan ibadah puasa adalah salah satu kunci bagaimana kesempurnaan puasa bisa kita laksanakan 1 bulan penuh. Sabar untuk tidak menggunjing orang, sabar untuk tidak menggibah orang, sabar untuk tidak mengejek orang, sabar untuk segala-galanya yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Sehingga Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman dalam akhir ayat tersebut, innama yuwaffa sabirina azrahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sempurna bagi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa dan Ramadan adalah satu paket yang di dalamnya itu memberikan satu keistimewaan bagi kita. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengampunan. Di Ramadanlah
Siang kita puasa, dengan puasa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Malam kita melaksanakan ibadah salatul lail, membaca Al-Quran. Di malam itu juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wa tisaban khufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang dia berpuasa karena ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tiada lain pahalanya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qama Ramadana imanan wa tisaban khufirallahu ma taqaddama min zambi. Dan barang siapa yang dia mendirikan ibadah pada malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa pentingnya ibadah puasa di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam ibadah puasa itu akan melahirkan manusia-manusia yang ikhlas di dalam beramal, manusia-manusia yang sabar di dalam menjalankan kehidupannya. Karena kesabaran itu sendiri menurut Imam Ghazali yang pertama adalah menjalankan perintah-perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada Ramadan 1443 Hijriah ini, setelah Ramadan ini kita akan menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi kehidupan kita, untuk siap menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siap untuk menjalani perintah-perintah Allah, siap untuk menjauhi larangan-larangan Allah, dan siap juga untuk menerima takdir Allah, baik itu takdir di dalam musibah maupun takdir di dalam kesenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di sini saja, dan kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa tetap menjadi orang-orang yang shaimin, menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang ikhlas. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.